Selamat pagi untuk kita semua, kembali lagi bersama saya Albert Swedin, NIM 233.003 kelas A semester 1. Pada kesempatan ini, saya akan membahas materi hasil review buku ke-12 yang berjudul Apakah Sosiologi Berkembang? Refleksi Akademik yang Tidak Disengaja dari Mata Kuliah Pengantar Sosiologi. Bab 1, Siapa yang membaca Ginsberg? Ketika saya mencari sarjana pada tahun 1961, saya membeli esai Maurice Ginsberg dalam Sosiologi dan Filsafat Sosial. Saya membelinya karena saya memberitahu bahwa itu adalah buku yang penting dan oleh karena itu ingin sekali memeriksanya. Tapi saya ulangi, siapa yang sekarang membaca Ginsberg? Jawabannya saya kira bukanlah siapa-siapa. Namun Maurice Ginsberg adalah seorang tokoh penting dalam sosiologi Inggris. Anda mungkin tidak akan terkejut mendengar bahwa dia mempercayainya. Pertanyaannya adalah, apakah kita? Sejauh menyangkut sosiologi, apa yang saya tidak bisa tidak bertanya-tanya adalah apakah Ginsberg akan terkejut mengetahui bahwa sekitar 49 tahun setelah kematiannya atau dia meninggal pada tahun 1970, dia dilupakan. Jelas pada satu tingkat seseorang dapat mengatakan bahwa seperti siapapun dalam pekerjaan berbayar, kita hanya melakukan pekerjaan kita untuk mencari nafkah dan semua yang menyertainya, seperti dapat mendukung mereka yang bergantung pada kita atau untuk memastikan bahwa kita memiliki pensiun yang cukup untuk hidup saat kita pensiun. Dan dengan berpegang pada kebenaran inilah kita dapat percaya bahwa kita telah mencapai tingkat keabadian yang cukup. Keabadian yang kecil artinya percaya bahwa pekerjaan kita akan terus hidup setelah kematian kita. Ini tidak serta-merta untuk menegaskan bahwa kami percaya para sosiolog di generasi mendatang masih akan mengutip karya kami. Bagaimanapun juga nasib Maurice Ginsberg dan juga nasib MC Ray tidak dapat serta-merta diartikan bahwa karya mereka tidak memiliki efek yang bertahan lama pada disiplin, tetapi banyak bahwa pekerjaan yang mereka sebutkan akan dibangun jika hanya dalam cara kecil pada pencapaian kita. Bab 2, Sosiologi saling memakan. Kemajuan adalah topik yang mungkin menjadi perhatian sebagian besar akademisi. Lagi pula, ini adalah sesuatu yang cenderung sering kita bicarakan saat kita mengukur kemajuan yang dibuat atau terkadang tidak oleh siswa kita. Memang dalam konteks ini cukup diterima begitu saja bahwa semakin akrab seorang siswa dengan literatur dalam disiplin ilmu kita dan mampu memahami dan mengevaluasi materi secara kritis, maka ia dikatakan maju. Tapi kemudian saya ingin menyarankan agar kita juga umumnya memikirkan perjalanan intelektual kita sendiri dengan cara yang sama, bahwa sebagai konsekuensi dari studi dan penelitian memahami kita sendiri tentang dunia di sekitar kita juga berkembang. Lagi pula semakin sedikit orang yang tahu tentang masa lalu, semakin mudah untuk melihat argumen atau ide-ide baru dan inovasi. Padahal sebenarnya tidak demikian. Ini adalah poin yang dikemukakan oleh Herbert Gens yang mengamati bahwa melupakan masa lalu berfungsi untuk meningkatkan jumlah temuan asli, dan karenanya tentu saja jumlah artikel dan buku yang dapat diproduksi. Yang perlu mereka lakukan jika mereka ingin membuat reputasi untuk diri mereka sendiri adalah menjelajahi jurnal 15 atau 20 tahun yang lalu
dan tujuan untuk mengambil apa yang tampak seperti pendekatan argumen atau konsep yang menarik dan kemudian mendaur ulangnya untuk penggunaan kontemporer. Bab 3. Hari Groundhog Sosiologis. Sangat sulit untuk melihat bagaimana disiplin sosiologi dapat dikatakan sebagai kemajuan jika seperti yang telah dikemukakan dicirikan oleh rentang perhatian yang pendek dan memori kolektif yang terbatas. Karena ciri-ciri ini tentu menyiratkan bahwa materi terus didaur ulang yang mengarah pada disiplin yang terperangkap dalam semacam hari groundhog abadi dengan apa yang tampak seperti kemajuan yang sebagian besar terdiri dari daur ulang perspektif lama tetapi sebagian besar terlupakan. John Scott adalah salah satu dari mereka yang percaya ini menjadi takdir subjek, mencatat bahwa sejarah sosiologi ditandai dengan seringnya penemuan kembali dan penyajian kembali tema-tema kunci. Namun kemudian klaim bahwa sosiologi terjebak dalam semacam groundhog day yang tak ada habisnya, yaitu dalam situasi di mana tidak hanya pengetahuan tidak kumulatif tetapi di mana temuan penelitian sebelumnya, konsep dan perspektif terus direplikasi dan didaur ulang adalah pandangan itu sendiri. Berulang kali didaur ulang menjadi tema sentral yang diungkapkan oleh Pitirim Sorokin dalam bukunya tahun 1956, Faith and Foibles in Modern Sociology and Related Sciences, sebelum digaungkan oleh Scott dan Urey serta Herbert Gens tahun 1992 dan Andrew Bowles tahun 2006 disebutkan sebelumnya. Bab 4. Sosiologi Slash dan Bourne. Fenomena daripada tujuan yang lebih ambius untuk berharap menemukan hukum perilaku manusia. Robert Nisbet dalam menyatakan bahwa akan lebih masuk akal untuk melihat sosiologi sebagai bentuk seni akan tampak seperti salah satunya tahun 1976, tetapi kemudian mengingat bahwa kebanyakan komentator akan berpendapat bahwa humaniora tidak dapat dikatakan untuk maju dalam secara ilmu pengetahuan alam. Ini juga berarti bahwa para sosiolog yang memegang pendapat ini tidak akan lebih berada dalam posisi untuk melihat diri mereka sendiri memperoleh derajat keabadian betapapun kecilnya dari membantu disiplin untuk maju. Penting untuk dicatat bahwa tidak hanya ada sosiolog yang yakin bahwa sosiologi memang memenuhi syarat sebagai ilmu penjelasan, tapi juga percaya bahwa ia telah berkembang. Bab 5. Kematian beasiswa. Ketika kata beasiswa di Google itu akan memunculkan serangkaian situs yang berhubungan dengan pemberian uang kepada siswa untuk mendanai pendidikan mereka. Tapi arti sebenarnya dan lebih tua berkaitan dengan studi akademis dengan pembelajaran buku jika Anda mau, seperti yang dinyatakan dalam dokumen panduan penetapan biaya atau TRAC yang transparan. Beasiswa adalah kegiatan yang memperbarui atau melihat pengetahuan individu. Basis pengetahuan sudah ada di tempat lain, oleh karena itu beasiswa berbeda dari penelitian. Penurunan beasiswa juga penting karena bertentangan dengan kebutuhan untuk mencari koneksi dengan disiplin ilmu lain. Mereka peningkatan spesialisasi yang menandai sejarah disiplin selama hidup saya. Dengan demikian telah bekerja tidak hanya melawan komunikasi, membuat hubungan antara subbidang yang berbeda dalam disiplin atau memang antara perbatasan dan inti, tetapi juga antara masalah sentral yang dihadapi, disiplin dan materi
yang relevan dengan solusinya yang dapat ditemukan dalam disiplin terkait. Bab 6. Butuhnya negara gading. Konsekuensi jangka panjang yang lebih serius adalah kecenderungan siswa untuk melihat diri mereka sendiri dan memang didorong secara aktif oleh pemerintah, media, dan bahkan orang tua mereka untuk melihat diri mereka sendiri sebagai konsumen dari produk yang disebut gelar. Hal ini pada gilirannya menyebabkan mereka percaya bahwa seperti semua konsumen, mereka memiliki hak otomatis untuk memenuhi kebutuhan dan preferensi mereka. Oleh karena itu, dianggap bertanggung jawab atas kehilangan pekerjaan, praktik diskriminasi, demoralisasi staff yang meluas, penyempitan peluang penelitian melalui konsentrasi dana yang berlebihan, dan rusaknya hubungan antara pengajaran dan penelitian. Begitu banyak untuk mengukur signifikansi atau dampak dari publikasi dalam jangka waktu 5 atau 6 tahun. Konsekuensi dari fokus pada kerangka waktu yang singkat ini adalah seperti yang dicatat oleh Peter Haig sendiri, bahwa tidak mungkin terobosan serupa dapat dicapai dalam budaya akademis saat ini. Bab 7. Pengambilan sosiologi. Beberapa bidang studi baru menjadi terkenal selama saya menjadi sosiolog. Salah satu contohnya adalah studi pasca kolonial yang menurut saya pertama kali saya sadari pada tahun 1970-an, kemudian pada tahun 1970-an dan tahun 1980-an saya ingin sosiologi emosi mengemuka diikuti oleh teori queer dan globalisasi pada tahun 1990-an. Tidak bisakah perkembangan seperti ini sejauh mewakili terbukanya bidang studi baru dikatakan mewakili kemajuan sejati? Ini adalah pertanyaan yang dalam beberapa hal saya saat memenuhi syarat untuk menjawabnya, karena saya berperan penting dalam membantu satu sama lain untuk mengembangkan bidang studi baru, yaitu tentang konsumsi, atau lebih tepatnya studi tentang masyarakat konsumen modern dan konsumerisme. Akhirnya penting ada kembali ke masalah krusial tentang bagaimana kemajuan sejati pada dasarnya adalah masalah mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang pertanyaan kunci atau inti yang menjadi inti disiplin. Hanya sejauh kemunculan bidang studi baru dapat dikatakan mengarah pada terobosan semacam ini penggunaan istilah kemajuan dapat dibenarkan. Bab 9. Sosiologi pekerjaan yang sedang berlangsung. Hal pertama yang saya rasakan baru saya akui adalah bahwa sekarang saya bisa melihat ke belakang betapa naifnya saya percaya jauh awal tahun 1960-an bahwa sosiologi sering berkembang, karena seperti yang telah diungkapkan dengan jelas oleh pembahasan sebelumnya, sangat sulit untuk menunjukkan bahwa memang demikian. Nyatanya saya telah menemukan bahwa sosiologi tidak terkecuali dalam hal ini, karena pasca sarjana di disiplin lain juga merasa sulit untuk menunjukkan bahwa proses seperti itu sedang berjalan. Tapi kemudian seperti disebutkan sebelumnya, terra incognita ini tumbuh sepanjang waktu seiring dengan temuan sosiologis dan analisis terkait terus berkembang. Sementara memori disipliner kolektif semakin pendek karena kekeliruan kata terbaru semakin diperkuat cengkramannya.
Sayangnya bagi mereka yang membuat klaim ini, mereka sama sekali tidak dapat meyakinkan sesama sosiolog mereka bahwa paradigma yang mereka pegang menjamin adopsi sebagai paradigma yang harus dilakukan semua orang. Dengan demikian, paradigma saingan terus diperjuangkan dan akibatnya tidak ada penerimaan umum atas anggapan bahwa disiplin secara keseluruhan oleh berkembang. Ini adalah poin yang dikemukakan Thomas Kuhn dengan mencatat bahwa jika kita meragukan seperti banyak orang bahwa bidang non-ilmiah membuat kemajuan, itu tidak mungkin karena masing-masing sekolah tidak menghasilkan apa-apa. Sebaliknya, itu pasti karena selalu ada sekolah yang bersaing yang masing-masing terus-menerus mempertanyakan dasar-dasar yang lain. Baik, itu hasil materi review buku kedua saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih.